Neng Kinasih, kalau kelak kamu nonton video ini, Bapak minta izin ya, mau cerita sama tante dan om online kamu. Semoga kamu mengerti bahwa apapun yang Bapak ceritakan bertempat di masa lalu, sudah terjadi, dan mudah-mudahan dapat memberi pelajaran. Halo Tante dan Omnya Kinasih, saya mau bercerita tentang kenapa wajah anak saya disembunyikan, kemudian hampir 2 tahun kemudian baru ditunjukkan kepada dunia. Sebuah pertanyaan yang kerap muncul. Sudah cukup lama saya tidak memberitahu alasannya, tapi kali ini akan saya ceritakan semuanya. Ini mungkin akan menjadi kisah mengharukan, menyebalkan, biasa saja, atau bahkan tidak penting-penting amat. Semua tergantung caramu memandang. Tapi semoga kamu bisa mengambil hikmah dari kisah ini, meski sedikit. Satu tahun sebelum anak lahir, saya bertengkar hebat dengan istri. Sangat-sangat hebat, sampai di satu titik kami mengisi malam dengan teriakan dan tangisan. Di malam yang sama, sahabat saya, seorang pemimpin redaksi dari penerbit tempat naskah-naskah saya bernaung, meninggal dunia. Kanker. Malam itu saya patah hati, merasa dipukul bertubi-tubi. Kelak kepergian sang sahabat jugalah yang membuat saya enggan menulis buku, hingga tahun demi tahun berlalu. Tapi itu cerita untuk lain hari. Malam itu, setelah bertengkar hebat, saya pergi untuk menjernihkan pikiran ke tempat seorang kawan, penyanyi terkenal berkepala gundul yang kerap memakai kupluk. Handphone saya matikan. Di studionya, kami ngeband sekeras-kerasnya dan minum-minum sepuas-puasnya. Tanpa berpikir jernih, saya ingin mengakhiri hubungan dan berpisah saja. Sepertinya itu lebih baik. Ketika pagi datang dan saya menyalakan handphone, pesan itu masuk. Sebuah pesan yang kelak akan mengubah hidup saya untuk selama-lamanya. Istri mengirim kata-kata, "Aku mau menyampaikan hal penting, yang masih penting atau enggak untuk kamu." Dibarengi foto garis 2. Pagi itu saya sadar, peranan saya bukan lagi sebatas suami, tapi juga akan menjadi ayah. Pagi itu, saya memutuskan untuk pulang. Selama 9 bulan anak berada dalam kandungan, saya belajar banyak. Cara meredam ego, cara mengorbankan kesenangan pribadi demi kesehatan jabang bayi, cara tidak sembarangan berbicara dan bertindak, bahkan cara menyetir mobil. Iya, bertahun-tahun hidup, saya baru belajar nyetir, karena tidak tega kalau ibu hamil dibawa menggunakan sepeda motor. Saya bahkan membeli mobil pertama saya, Honda Jazz tahun 2010 yang kedepannya akan banyak goresan. Ya, namanya juga mobil untuk belajar. Mendekati hari kelahiran, istri sering galau dengan betapa mudahnya orang-orang menghakimi berdasarkan apa yang mereka lihat di media sosial. Istri sering dapat nasihat seputar dunia ibu hamil, dan bahkan juga seputar dunia anak yang padahal pada saat itu belum lahir. Tidak boleh beginilah, harus begitulah, dilarang beginilah, wajib begitulah. Meski maksud orang-orang di internet baik, tapi hal tersebut dapat menjadi tekanan. Kami berpikir, ini baru hamil. Terbayang ketika nanti anak lahir. Ditambah lagi, saya membayangkan akan mendapatkan kata-kata sederhana tanpa maksud buruk semacam, kok anaknya nggak mirip ibunya? Kok anaknya nggak mirip bapaknya? Itu tentu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi kami berdua yang sebelum kehamilan pernah hampir berpisah. Pemikiran lainnya, ini adalah kali pertama kami punya anak. Kami benar-benar meraba. Memadu pemikiran saya dan istri saja sudah banyak bentroknya, apalagi ditambah seluruh dunia. Dan yang terpenting, saya tidak tahu apakah kelak anak akan nyaman dilihat dan diperhatikan oleh seluruh dunia. Hari itu, kami berdua memutuskan untuk merahasiakan wajah anak. Tentu bukan tanpa pertentangan dari sana-sini.
Sungguh berat untuk membuat keluarga besar sepaham. Bayangkan, bagi ibu dan bapak mertua, anak kami adalah cucu pertama mereka. Betapa menggodanya bisa memperlihatkan wajah sang cucu ke sana-sini. Tapi ketika dijelaskan perlahan bahwa kebahagiaan dan menunjukkan kebahagiaan adalah dua hal berbeda, mereka pun mengerti. Februari 16 2021, anak kami lahir. Perempuan. Kinasih menyusuri bumi. Kinasih adalah tulisan yang tidak sengaja saya dan istri lihat di halaman sebuah rumah entah milik siapa. Ketika mencari artinya di KBBI, ternyata bagus sekali. Sangat dikasihi. Sementara menyusuri bumi adalah doa kami sebagai orang tuanya agar ia menjadi anak yang pemberani, yang mau berkelana melihat dunia. Di sisi lain, dalam bahasa Sunda, bumi berarti rumah. Maknanya jadi ganda. Kinasih berkelana melihat dunia dan tidak lupa pulang ke rumah. Baru saja kami share nama ke media sosial, tiba-tiba Kinasih menyusuri bumi trending. Ada yang mendoakan, tidak sedikit pula yang mencibir. Nama-nama anak senja lah, nama-nama Indi lah, sampai ada yang membandingkan dengan nama anak idola saya. Padahal nama anak adalah doa, dan ini bukan pertandingan. Pertama kalinya dalam hidup saya merasa sakit, padahal bukan saya yang disakiti. Padahal Kinasih juga tidak mengerti dengan pendapat orang-orang di internet. Hari itu, saya marah besar. Mengumpat sampai berkata kasar pada mereka yang berani-beraninya meledek Kinasih. Mungkin ini naluri seorang ayah, entahlah. Tapi satu hal yang pasti, saya semakin yakin dengan keputusan yang saya ambil. Kinasih harus disembunyikan. Dunia begitu jahat, pikir saya. Kadang kalau kawan-kawan bertanya kenapa anaknya diumpetin, saya jawab dengan bercanda. Supaya kalau disuruh beli kopi ke warung, gak ada yang minta foto. Tapi sebelum video ini dibuat, tidak ada seorang pun yang tahu alasan sebenarnya kecuali keluarga kami. Jadi selamat, kamu sudah menjadi saksi atas sesuatu yang sebetulnya bagimu tidak penting-penting amat, tapi bagi saya penting. Lantas, kenapa kemudian akhirnya diperlihatkan? Begini, suatu ketika saya konsultasi perihal anak. Ternyata Kinasih sedikit terlambat dalam berkata-kata. Sejauh ini bukan hal yang mesti dikhawatirkan. Tapi dibanding anak-anak seusianya yang sudah mulai merangkai kalimat, Kinasih masih melontarkan hal-hal acak untuk mengutarakan maksud. Kemungkinan karena ia kurang bersosialisasi dengan dunia luar. Bagi Kinasih, dunianya cuma ayah dan ibunya. Saya pun mencoba. Beberapa kali saya tempatkan Kinasih di antara anak-anak lainnya, dan ternyata dia nyaman. Kalau kawan-kawan band main ke rumah, Kinasih juga menjadi seorang penampil yang ingin menunjukkan tarian Baby Shark. Ternyata terlalu protektif juga kurang baik, pikir saya. Kalau dunia memang betulan jahat, harusnya saya bisa menjadi ayah yang melindungi anak, bukannya malah takut dan menutup diri sang anak. Rasanya tidak adil juga kalau ketidakpercayaan diri saya dan istri malah dilimpahkan ke anak. Lagi pula, apalah arti nama menyusuri bumi kalau kami terlalu banyak khawatir. Toh, sepertinya dunia tidak buruk-buruk amat. Masih banyak orang baik di luar sana. Siapa yang suka makan kerupuk? Suatu ketika, saya mengajak Kinasih dan ibunya untuk nonton saya manggung. Niatnya, saya ingin Kinasih perdana menyapa penonton seberes manggung. Tentu saja dengan persiapan yang sangat matang. Dari mulai baju hangat untuk menghindari udara malam, sampai penutup telinga agar Kinasih tidak mendengarkan suara keras yang tidak bisa ditolerir oleh telinganya yang teramat muda. Semua persiapan sudah beres. Ada satu catatan lagi. Kalau selama Kinasih menonton di sisi panggung tidak nyaman, menangis atau minta pergi, berarti memang bukan jalannya untuk menyapa dunia dan kami akan lanjut menutup wajah Kinasih.
Jadi ini semacam tes untuk tahu apa yang membuat Kinasih nyaman. Luar biasanya, dari mulai di backstage, Kinasih banyak berinteraksi dengan kawan-kawan tim produksi. Tertawa riang sembari sesekali melihat kesibukan sekitar. Dan di sepanjang pertunjukan yang berjalan hampir 1 jam, Kinasih anteng melihat bapaknya beraksi. Sesekali sambil makan camilan, seringkali sambil joget-joget kecil. Hari itu saya tahu, ini saatnya. Sebelum lagu terakhir, saya menggendong Kinasih, kemudian memperkenalkannya kepada dunia. Kinasih melambaikan tangan, dadah-dadah, tersenyum, kemudian kiss bye. Lucu sekali kalau dipikir-pikir, dia seolah mengerti. Dari sejak itu, Kinasih tidak lagi jadi rahasia. Tidak perlu takut harus beli kopi ke warung, karena mulai sekarang yang beli kopi ART saya saja, namanya Bu Satinah, hehe. Lalu siapa orang-orang yang paling berbahagia? Tentu saja keluarga besar yang akhirnya bisa memperlihatkan cucu mereka kepada kerabatnya. Atau bisa saja kamu juga jadi orang yang ikut merasakan kebahagiaan kami ketika melihat Kinasih. Terima kasih banyak kalau begitu. Lalu, apa yang terjadi setelah ini? Hidup akan tetap sama. Kinasih tidak lagi disembunyikan, tapi bukan berarti dieksploitasi. Wajahnya sudah dilihat banyak orang, tapi saya dan istri tetap pada komitmen kami sedari dulu. Cari uang untuk anak, bukan cari uang dari anak. Saya pun tidak lantas banting setir lalu membuat konten keluarga. Soal keluarga secukupnya saja. Jangan juga malah jadi salah paham. Saya tidak sedang memberi nasihat tentang cara yang baik dalam menikmati kebahagiaan, apalagi dalam menjalani peran sebagai orang tua. Siapalah saya berhak memberitahu, sementara saya saja masih harus belajar banyak. Saya hanya sedang bercerita. Mau tertutup soal keluarga, silakan. Mau terbuka juga silakan. Mau menyembunyikan wajah anak, silakan. Mau menunjukkan, juga silakan. Saya percaya setiap orang tua memiliki cara masing-masing dalam mendidik anak dan menikmati kebahagiaan. Tidak ada yang salah, selama itu tidak menyakiti sang anak. Bukankah kita semua ingin yang terbaik untuk keluarga? Oke, segitu dulu ceritanya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini. Oh iya, video ini dirilis pada hari istimewa Kinasih. Mohon doanya, semoga segala kebahagiaan senantiasa dilimpahkan untuk kita semua. Udah kebeli 1 mobil sport baru. Neng Kinasih, satu pesan Bapak. Kamu tidak wajib menjadi orang hebat. Cukup menjadi orang baik untuk orang-orang di sekitarmu. Amin.